Dari teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa bulu perindu rumput Selamat datang di channel saya, di mana kita akan coba mengupas tuntas berbagai hal mistis dari sudut pandang logis. Kali ini, kita akan coba mengupas seputaran bulu perindu. Tentu nama tersebut tidak asing, bukan? Media yang satu ini cukup banyak beredar sebagai minyak yang erat kaitannya dengan ilmu pelet. Benda hitam kecil seperti rambut ini dikenal akan bergerak seperti hidup jika ditaruh di air. Namun, tahukah Anda bahwa ada beberapa misteri tentang bulu perindu yang perlu Anda ketahui? Dan langsung saja kita mulai pembahasannya. Bulu perindu sebenarnya ada beberapa macam jenis. Dimulai dari yang paling umum diketahui adalah jenis bulu perindu rumput, bulu perindu sarang elang, dan bulu perindu bambu. Bulu perindu rumput dan bulu perindu sarang elang sebenarnya adalah jenis yang sama. Yang membedakan hanyalah tempat di mana kita mendapatkannya. Dinamai bulu perindu rumput karena jenis bulu perindu ini memanglah bagian dari tanaman sejenis rumput. Yang paling dikenal di kalangan ahli spiritualis adalah bulu perindu rumput Kalimantan. Namun bukan berarti tanaman ini hanya tumbuh di Kalimantan saja. Tanaman ini juga tumbuh di berbagai pulau lain di Nusantara, salah satunya di Pulau Jawa. Yang berbeda hanya pada penamaannya saja di tiap daerah. Tanaman tersebut umumnya mudah dijumpai di daerah yang lapang, semisal sawah, kebun, dan lain-lain. Dan biasanya akan tumbuh banyak di musim hujan. Tanaman ini tumbuh liar dan bergerombol seperti ilalang. Di sebagian daerah, tanaman ini juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak herbivora. Nah, mari kita mulai pencarian bulu perindu rumput. Karena sebenarnya jika kita sudah tahu apa itu bulu perindu rumput, seperti yang sudah saya jelaskan, tentu hal mudah untuk menemukannya. Dan inilah bulu perindu rumput. Tanamannya seperti ini di habitat aslinya. Dan bagian inilah yang diambil dan dicampurkan dengan minyak pelet atau asihan oleh banyak ahli spiritual. Lalu apa itu bulu perindu sarang elang? Sebenarnya jenisnya sama. Hanya saja tempat didapatnya adalah di sarang elang, sehingga agak lebih sulit karena pada umumnya elang membuat sarang di tempat yang tinggi. Ketika elang membuat sarang, mereka akan mulai mengangkut berbagai bahan pembuatannya. Dan jika tanaman ini ikut terbawa oleh elang dan dijadikan salah satu bahan untuk pembuatan sarangnya, jadilah tanaman ini sebagai bulu perindu sarang elang. Setelah kita sudah mendapatkan bulu perindu rumput ini, selanjutnya mari kita bahas tentang bergeraknya bulu perindu rumput seolah-olah hidup jika ditaruh di air. Bagaimana hal tersebut terjadi? Sebagian orang beranggapan bahwa ini adalah mistis. Namun tahukah Anda bahwa hal tersebut adalah reaksi alami dari rumput ini? Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan hal mistis. Rumput ini memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan suhu. Jika dia diberi suhu dingin tiba-tiba, maka dia akan mengembang sehingga menjadi lurus. Dan jika dia diberi suhu panas secara tiba-tiba, maka dia akan mengkerut sehingga menjadi bengkok dan kusut. Dari teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa bulu perindu rumput akan bergerak di air adalah karena reaksi alami terhadap suhu air yang dingin. Sehingga dia akan bergerak menjadi lurus, dan jika kita dekatkan dengan suhu panas, maka dia akan bergerak juga mengkerut. Yang selama ini umum diketahui bahwa bulu perindu rumput bergerak hanya di air, padahal tanpa air pun dia bisa bergerak. Sederhana. Sekian dulu pembahasan kita mengenai bulu perindu rumput dan bulu perindu sarang elang. Di video selanjutnya kita akan mengusut tuntas tentang bulu perindu bambu. Apa itu bulu perindu bambu, seperti apa bentuknya, dan bagaimana cara mudah untuk mendapatkannya? Nantikan.
Mohon dukung channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi dengan cara like, share, dan subscribe. Hatur nuhun.